Sesawi Kur Yesus channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda, pada hari ini, pada hari Jumat, sahabatku, pada pekan biasa ke-14, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama, sahabatku, dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Maka sahabatku, mari kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku, seringkali kita ragu apa perlunya mengaku dosa dan bertobat kalau toh masih akan jatuh ke dalam dosa yang sama lagi loh, sahabatku. Namun, menunda-nunda pertobatan sama artinya dengan memelihara kebiasaan buruk yang kian lama kian mengakar hingga sulit dicabut kembali, sahabatku. Tentu, tak ada jaminan bahwa sesudah pertobatan kita tak akan tergelincir ke dalam dosa serupa lagi, sahabatku. Tidak ada jaminan hal itu. Tetapi sahabatku, bila kita sendiri memilih menunda pertobatan dan menutup pintu hati kita terhadap rahmat pengampunan, hidup kita, sahabatku, tidak akan berkembang dan berubah, sahabatku. Bangsa Israel, sahabatku, juga berulang kali tergelincir dengan mengingkari perjanjian dengan Allah, sahabatku. Nah, kita tahu hal itu, sahabatku. Walau geram, namun Allah selalu di sana terjaga dan siap mengampuni bahkan sebelum umatnya itu berbuat dosa, sahabatku. Jika tiap kali jatuh Israel bangkit dan bertobat, mereka akan kembali diam dalam naungan Tuhan dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, sahabatku.
Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, sobat Kala Muda, kita tak perlu mengeraskan hati dan menutup pintu pengampunan bagi mereka yang memusuhi kita, sahabatku. Dalam Injil, Yesus mengingatkan para murid untuk terus waspada, tulus seperti merpati sekaligus cerdik seperti ular, sahabatku. Tidak selalu kesaksian kita akan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesucian itu diterima dan disenangi semua orang, sahabatku. Bahkan karenanya kita kadang dibenci, dimusuhi, dituduh macam-macam, atau diancam, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kita percaya dalam penyertaan Roh Kudus dan memegang erat janji Allah bahwa kendati kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita ingat betul penggalan ayat ini, sahabatku tadi. Sahabatku yang terkasih, teruslah berbuat kebaikan walau dicibir orang atau dicurigai. Lakukanlah apa yang baik karena itu baik. Orang yang bertahan dalam kebaikan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ampunilah kedegilan hati kami dan ampunilah mereka yang menentang kami. Semoga kami tetap tekun dalam kebaikan. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, belajar bersama, sahabatku. Sahabatku, mari kita tetap bertahan dalam kebaikan, karena Tuhan selalu sertai kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.